Halo teman-teman, bertemu kembali di Family Corner. Kali ini kita akan membahas tentang digital. Era digital seperti sekarang ini teman-teman tentu saja punya banyak hal positif yang bisa bermanfaat buat kita. Tapi di sisi yang lain ada banyak jebakan-jebakan yang kita harus persiapkan, kita harus antisipasi supaya jebakan-jebakan tersebut tidak sampai membuat kita mengalami kerugian. Karena itu teman-teman sudah hadir bersama dengan kita pada episode kali ini, ya, Bapak Arman. Selamat datang Pak. Terima kasih buat waktunya. Ya. Saya perkenalkan dulu nih Pak. Silakan. Biar teman-teman bisa paham siapa Pak Arman. Ya. Pak Arman adalah founder Cibrio Indonesia, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang outbound perusahaan dan family. Beliau juga adalah penggagas Digital Wise Family. Dan beliau sekarang ini sedang pelayanan parenting di Abba Love Ministry. Ya. Nah, ini banyak banget, kalau di list lagi banyak banget nih. Nah, karena beliau ini memang spesifikasinya atau spesialisasinya adalah tentang digital. Ya. Betul ya Pak Arman ya? Betul. Karena itu kita akan bahas bersama-sama tentang hal-hal apa saja yang kita perlu ketahui. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang digital wise. Wise itu berarti kan kita harus Bijaksana. Bijaksana Pak ya. Betul. Bijaksana mengelola era digital inilah gitu Pak ya. Mengelola benda yang dipegang, mengelola waktunya. Betul, Ya, betul. begitu. Sekali lagi terima kasih loh Pak Arman buat waktunya. Saya dengan senang hati. Ya, ini sebuah pelayanan yang menurut saya penting ya buat keluarga ya. Karena bukan hanya sekedar keluarga itu mendapatkan informasi atau mendapatkan kekuatan dari gereja, tetapi juga hal-hal yang sifatnya relevan ya, dunia yang masih relevan lah ya di saat ini gitu, tuh keluarga harus tahu ya. Iya. Begitu. Pertanyaan yang paling mendasar Pak Arman, kenapa sih kita harus wise ya? Iya, benar. Jadi begini, kenapa kita harus wise? Karena digital ini cepat sekali. Ya, digital ini begitu bisa masuk di segala macam usia di setiap saat. Ya, kalau kita dibombardir terus seperti itu dan kita tidak punya istilahnya benteng ya, kemudian filter dengan baik. Mungkin bahasa ini lebih tepat ya, memfilter dengan baik. Maka kita masuk dalam jebakan-jebakan yang nantinya merugikan kita. Kalau kita tahu hari ini ada begitu banyak orang justru semakin banyak informasi tambah stres. Makin banyak tambah stres ternyata. Kalau dulu kan informasi mungkin dibatasi ya. Jadi kita mengejar informasi dan ketika menemukannya seperti menemukan harta terpendam. Gitu. Sekarang dengan hadirnya informasi yang begitu banyak, jadi bingung memilahnya. Begitu banyak informasi ditambah benar apa enggak gitu. Sehingga orang benar-benar ragu nih hari ini. Mana yang benar, mana yang tidak gitu. Nah, buat itu. orang tua juga kita bingung. Apalagi Betul. anak-anak ya Pak ya. Betul. Anak-anak kalau nggak punya filter, dan memang kebanyakan anak-anak kan masih sulit ya memfilternya ya. Apalagi kan otak anak-anak ini sampai dengan usia 8 tahun, semuanya main serap aja. Ya, setelah 8 tahun mungkin sudah mulai bisa melogika, nah dia mulai bisa memfilter gitu. Tapi ya tetap saja orang tua perlu pendampingan ya yang baik ya buat anak-anak. Paling tidak sampai dengan usia 12 tahun. Sampai 12 tahun. Betul. Gitu. Tapi memang gejalanya kan memang sekarang ini kalau saya perhatikan, orang tua lagi pergi, kemudian saya banyak perhatiin di tempat makan ya. Iya. Anak-anaknya disuguhi tablet, Iya, betul. nonton sambil makan, bapak ibunya sambil pegang HP. Iya. Asik sendiri ya. ya. Itu kayaknya fenomena yang umum banget. Iya. Jadi ada istilah katanya gini, kebersamaan dalam keterasingan. Jadi bentuknya bersama-sama gitu, tapi terasing. Dan tanpa disadari berarti itu memang jebakan-jebakan yang bisa mempengaruhi keluarga. Iya, betul sekali. Memang di episode kali ini saya rindu sekali sih untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya, rekan-rekan sekalian, kita perlu tahu, ya, paling tidak ada 4 jebakan, ya. Walaupun digital ini baik ya, gitu. Karena saya sendiri pun tidak bisa terlepas ya dari dunia digital ya. Setiap hari pasti gitu. Saya nggak bilang bahwa ini semua negatif ya, atau bilang ini 100% positif juga tidak.
kita katakan sekali lagi, bijaksana itu kalau kita mampu menguasainya dan kita tidak diperhamba olehnya. Ya, Rasul Paulus kan bilang di 1 Korintus ya, segala sesuatu itu halal bagiku, boleh bagiku, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Katanya. Aku tidak mengizinkan diriku diperhamba oleh apapun. Dan di era ini ya digital ini. Jangan benda yang kita pegang ini udah memperhamba kita gitu. Memperhamba kita artinya kita nggak bisa lepas olehnya gitu. Tergantung penuh gitu di situ. Mestinya kita bergantung sama Tuhan, tapi akhirnya kita bergantung sama hal-hal digital itu. Ya begitu. Jadi ada 4 jebakan. Betul. Pak Arman, ya? Betul. Ada 4 jebakan. Oke. Siap-siap ya teman-teman ya. Baik, kita langsung mulai aja Pak. Langsung mulai aja. Ya? Kita langsung mulai aja Pak. 4 jebakan ini saya istilahkan dengan istilah trap, ya, T, R, A, dan P, ya, trap. T-nya ini apa? T-nya ini adalah task distraction, atau kalau diterjemahkan menjadi gangguan atau distraksi, ya, distraksi terhadap apa yang kita kerjakan. Maksudnya apa? Task distraction. Ini saya bahas dulu ya. Task distraction. Task distraction itu adalah kalau saya tulis ya di sini itu adalah mudah tergoda dan teralihkan dalam mengikuti atau menyelesaikan suatu tugas. Jadi mudah tergoda atau mudah teralihkan. Misalnya saya ambil contoh gini. Task distraction itu seorang anak ya. Ini konteksnya anak dulu ya. Seorang anak misalnya lagi mengerjakan tugas gitu kan di rumah. Tiba-tiba handphonenya dapat panggilan gitu di WhatsApp gitu dari temennya. Ditanya gini, kamu udah selesai belum? You udah beres belum kerjanya? Sekarang kan bahasanya begitu ya. You udah beres belum PR-nya? Belum kayak gitu. Kenapa? Ayo cepet nih, jam sekian online kita. Ini ada grup yang ini mau ngelawan timnya kita nih kayak gitu. Wah udah. Dia mestinya lagi fokus untuk mengerjakan PR-nya, tapi karena dipancing untuk mempersiapkan game yang mungkin masih 1 jam lagi, akhirnya dia mulai terganggu tuh. Nah, akhirnya dia ngerjain tugas sambil nyiapin peralatan gamenya gitu kan, mempersiapkan strategi dan sebagainya. Nah, otaknya udah mulai kepecah-pecah tuh. Nah, task distraction ini bahayanya apa? Ada satu peneliti namanya John Medina. John Medina itu melakukan penelitian bilang bahwa task distraction atau dia bilangnya multitasking itu malah justru menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesalahan. Nah, buat anak-anak ini ngerasa, loh ini kan multitask. Saya bisa kok belajar sambil melakukan hal yang lain. Saya bisa belajar sambil dengerin musik. Saya bisa belajar sambil nonton. Saya bisa belajar sambil main game. Wah, canggih juga ya. Kesannya kayak hebat gitu ya. Nah, Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau sampai ada anak-anak yang modelnya seperti ini, justru Bapak Ibu jangan menganggap ini hal yang hebat loh. Multitasking Bapak Ibu itu justru bisa menurunkan produktivitas dalam diri anak-anak. Nah, ada istilah lagi yang lain yang namanya microtasking. Microtasking itu sebenarnya kita melakukan hal kecil-kecil tapi bolak-balik ya seperti itu. Nah, kita suka rancu nih di antara dua ini nih, antara multitask dengan microtask. Nah, kalau multitask itu sebenarnya di waktu yang bersamaan bisa mengerjakan hal yang lain gitu. Tapi sesungguhnya otak kita tuh nggak punya kemampuan sampai di titik itu. Jadi kalau misalnya kita sambil dengerin musik, sambil ngerjain sesuatu, itu termasuk apa, Pak Arman kalau begitu? Kalau dia sifatnya udah rutin, itu sebenarnya di otak tuh multitask. Ya, multitask. Dia dengerin, tapi dia belajar ya seperti itu. Tapi pasti apa yang dia dengerin sebenarnya nada itu atau lirik itu dia bisa apa istilahnya pasti masuk kan ya sebenarnya. Iya masuk gitu. Dia bisa menyanyikannya gitu. Tapi pada waktu dia menyanyikannya apa yang dia baca bisa blank loh. Gitu. Cobain aja ya misalnya seorang anak gitu ya lagi ngerjain tugas gitu tiba-tiba dia mendengarkan musik dari artis idolanya dia gitu. Nanti pas referen tertentu pasti nyanyi dia pasti nyanyi gitu kan. Pada waktu dia nyanyi dia nggak akan fokus. Dia akan fokus sama apa yang dikerjainnya. Nah itu yang menurut saya dan menurut si John Medina ini berbahaya sebenarnya. Dia sebenarnya sedang tidak melakukan sesuatu yang istilahnya runtut fokus gitu. Dan ini bisa menurunkan productivity. Saya ambil contoh aja nih. Misalnya kalau kita ya sekarang ya, orang dewasa ya.
Pernah nggak misalnya Bapak gitu kan baca Alkitab gitu ya. Di rumah baca Alkitab, mau digital ataupun baca buku ya secara analog gitu ya. Tiba-tiba pas lagi baca, anggaplah baca kitab Yosua gitu kan. Waktu cerita peperangan melawan Ai gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia keinget, deng gitu kan, ada sesuatu gitu ya. Kata Ai, nyambung di kepalanya, oh ya ada AI-nya dia yang perlu ditolong gitu. Yang satu bangsa AI, yang satu lagi AI gitu kan. Gitu. Wah langsung dia kepikiran gitu, oh iya gimana ya. Si AI-nya ini aku mesti ngapain ya gitu ya. Nah akhirnya apa yang dia baca bisa blank. Tiba-tiba dia sadar gitu setelah beberapa detik. Kok aku miss ya? Tadi terakhir sampai ayat berapa ya? Ke distract ya? Ke distract, akhirnya balik lagi. Nah, nggak selesai baca ini. Akhirnya baca nggak selesai. Nggak tahu, ngalamin nggak? Iya. Kalau saya sih pernah ngalamin. Pernah ngalamin ya kayak begitu ya. Karena ada banyak pikiran-pikiran yang muncul. Benar. Waktu baca, ke-trigger apa? Baca, ke-trigger apa? Nah ini. Ya. Nah, kalau di dunia digital, hal seperti ini lebih tajam daripada kita membaca analog. Karena kan dia cepat sekali ya. Gitu ya. Dan otak tuh bisa loh menangkap pesan-pesan itu. Gitu. Jadi memang task distraction ini mengganggu buat anak-anak tuh productivity. Dan ada lagi mitos katanya begini Pak Arman. Kalau orang mau sukses, itu harus multitasking. Katanya begitu. Iya. Jadi di dunia orang bekerja harus bisa multitasking, kerja ini itu udah waktu bersamaan selesai semua. Jadi sebenarnya kalau dari hasil penelitian ya mesti hati-hati juga. Kualitasnya mungkin berkurang. Ya, benar, kualitasnya berkurang. Benar, kualitasnya berkurang. Dia kesannya bisa mengerjakan banyak hal, tetapi pasti ada satu bagian yang tidak bisa sempurna. Kalau dibandingkan dengan dia memfokuskan diri mengerjakan itu. Seperti itu. Ya, jadi ada di teman-temannya. Iya. Dan itu dalam jangka panjang itu beneran bikin stres loh. Dan itu pressure sekali di otak kita gitu. Nah, Anda bisa bayangkan kan kalau anak-anak sudah ngalamin itu dari sejak dini, dia belum sanggup, belum siap gitu. Nggak heran Dan kita sebagai orang tua tidak membantu mereka. Betul. Malah harusnya orang tua tuh menolong anak-anak untuk ayo nak kerjain dulu ini sampai selesai gitu ya, sampai jam sekian gitu. Nggak apa-apa. Jadi bilang, nak kamu mau main game? Boleh. Jam 4 ya nanti ya. Ini sekarang jam 3. Kamu fokus dulu ngerjain itu. Ya, sampai selesai. Jangan pikirin soal gamenya nanti main jam 4. Udah, selesain dulu itu. Ya, mami, papi pasti kasih gitu. Nah, diajarkan begitu. Jadi, apa istilahnya bukan multitasking tapi unitasking istilahnya. Ya. Jadi ayo selesaikan dulu. Setelah bertahap selesai, oke, baru kita bisa yuk belajar switch seperti ini. Itu ngajarin anak-anak juga untuk bertanggung jawab sampai tuntas. Iya. Selesaikan dulu baru yang berikutnya. Betul. Dan benar-benar high quality ya hasilnya. Betul. Ya, karena fokus. Itu yang pertama. Benar, itu yang pertama. Ini ada lagi nih yang menarik juga nih bicara soal masih multitasking tadi nih ya, yang task distraction tadi. Dr. Clifford Nash dari Stanford University itu bilang begini, anak-anak yang melakukan multitasking berpikir mereka pandai. Tapi Dr. Clifford bilang, malah justru mereka itu bodoh katanya. Karena otak mereka terganggu, tidak teratur, tidak mampu menganalisa, tidak bisa berpikir jernih dan baik. Cukup menarik nih. Nah, saya awalnya nggak terlalu setuju. Saya termasuk orang yang awalnya nih sebelum tahu hal-hal ini, saya sama, multitasking is good, menghasilkan sukses gitu. Tapi begitu tahu ini, dan saya lihat gitu kan, ada satu tayangan di media cetak kita di Indonesia, ternyata skor akhir dari anak-anak di satu wilayah di Indonesia ternyata ngalamin penurunan. Nah, waktu dicek, ternyata kenapa mereka mengalami penurunan? Karena mereka terbiasa melakukan multitask. Ya, jadi benar-benar tuh bisa nurunin nilai. Ada satu lagi, Dr. Lalit Mendis dari Empathic Learning Therapy di Sri Lanka. Dia bilang begini, multitasking bisa menurunkan nilai 20%, 25%. Tapi dia kasih solusinya. Solusinya bagus sih. Usahakan ketika mau mengerjakan sesuatu itu harus bisa fokus belajar selama 40 menit penuh tanpa interupsi. 40 menit. 40 menit. Ya, 40 menit penuh tanpa interupsi. Kalau itu udah bisa dicapai, apalagi buat anak-anak umur 12 tahun ke atas, itu udah bagus. Itu udah bagus, ya seperti itu. Jadi ya dibiasakan untuk bisa fokus.
Ya, begitu. Latihan untuk ke sana 40 menit. Benar. Ini jangan-jangan kita juga nggak lolos nih. Teman-teman. 40 menit susah loh. Iya. Ya, 40 Nggak menit gampang sulit tuh. loh. Betul. Misalnya saja kita ikut seminar 40 menit. Khotbah aja. Iya, khotbah di Khotbahnya gereja. kan 30-40 menit kan. baru dengerin khotbah udah langsung jerat pegang HP. Lihat sosial media. Itu udah distraction. Betul. Jadi nggak mudah teman-teman. Mungkin saya kasih sedikit ya solusinya ya. Nah, Gimana ini caranya gitu kan. Untuk yang trap pertama nih sebelum Oke. kita masuk trap Siap, kedua kan. siap. Solusinya satu ya tadi yang saya katakan adalah unit tasking. Ayo dibiasakan menjadwal, dibiasakan mengatur gitu kan. Habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa. Saya tahu memang makin lama kerjaan tambah banyak. Gak ada yang namanya kerjaan tambah sedikit, kerjaan pasti tambah banyak. Tapi ayo dibiasakan unit tasking dan upayakan orang tua juga ngecek anaknya. Habis ini apa nak? Habis ini apa? Habis ini apa? Dibiasakan seperti itu. Ayo nak, begitu ini udah selesai, sana makan. Ya sudah, yang namanya makan gitu. Jangan makan sambil jangan makan sambil nonton atau makan sambil belajar kayak gitu. Usahakan jangan. Ayo dibiasakan untuk makan. Paling makan berapa lama sih? 15 menit, 20 menit ya, seperti itu ya. Nah, jadi kunyahan-kunyahan di mulut kita tuh penting loh. Ya, saya pernah baca teman-teman tuh ada yang bilang katanya harus ngunyah berapa? Kunyahan 40 kali ya katanya. Sampai kayak begitu mesti dikunyah gitu. Ya nggak pernah saya hitungin sih. Tapi konon katanya kalau ngunyahnya itu jumlahnya pas, itu malah sari-sari atau energi yang baik itu malah masuk dalam tubuh seseorang. Jadi makanya waktu makan pun jangan disambi lah istilahnya. Ya, makan ya makan. Ngobrol silahkan. Nah, itulah makan. Ya. Itu yang pertama, unit tasking. Terus kemudian yang kedua, untuk menghindari task distraction, itu adalah matikan notifikasi. Kita kan biasa kan, misalnya ambil di gereja ya, di gereja gitu, tiba-tiba, gitu kan, misalnya getar pun kita ya. kepo juga sih. Getar apa gitu ya, nggak taunya, harga saham naik, gitu. Nah, kita sendiri pun sebagai orang tua harus kasih teladan kepada anak-anak. Kita pun jangan task distraction. Ya, paling gampang nih ya ngasih teladannya gini, di mobil lagi nyetir udah jangan pegang handphone. Nah ini nih. Itu task distraction loh. Lagi jalan, saat gitu. Nah, anak-anak tuh ngelihat kan, apa yang papanya lakukan, mamanya lakukan, niru. Iya, biasanya papa aja bilang gini, saya maksudnya Pak, bentar doang, penting. Betul. Itu mesti dilatih itu. Sama seperti tadi, yang unit tasking tadi ya, Pak ya. Jadi kalau orang tuanya sendiri sambil makan, sambil pegang handphone, sambil balas, sambil ini, sambil ini ada hal penting ya. Mungkin anak-anak pasti kan melihat ya, Pak Arman ya. Ya memang ini perlu disiplin sih. Ini perlu banget disiplin. Latihannya memang nggak sebentar, tapi kalau nggak pernah dicoba dari sekarang, mau kapan gitu kan? Dilatih. Saya membiasakan gini, di meja makan nggak ada handphone, gitu. Di kamar gitu kan, udah saya taruh nggak ada handphone, udah pokoknya gitu. Kan kita biasanya kan kalau udah PW, posisi enak katanya. Udah posisinya enak gitu kan, pengen pegang handphone gitu. Nah, itu akhirnya menyebabkan kita terbiasa lakukan task distraction. Jadi ya sudah, waktunya istirahat ya istirahat. Sudah, letakkan aja udah. Seperti itu. Dibiasakan begitu. Jadi anak-anak juga kalau lagi ngerjain sesuatu, ya sudah handphone dijauhin aja, fokus dengan kerjaan mereka, selesaikan gitu ya Pak Arman ya. Memang ada problem sih, karena WA itu seringkali nempel di laptopnya. Jadi waktu dia kerja, ting, notifikasi tetap di depan mata. Nah, menurut saya mesti ada disiplin, dilatih. Jangan sampai dimatikan notifikasinya. Matikan dulu notifikasinya. Hentikan dulu udah, ini jangan disambungkan dulu, jangan dikonekkan dulu dengan laptopnya. Ya sudah, kerja ya kerja, fokus, baru dia berarti bisa. WhatsApp-nya di lock out dulu ya. Keluar dulu, supaya nggak pengen tahu. Betul. Gitu. Bener. Sementara aja, toh cuma 30 menit atau 40 menit gitu. Berarti begitu juga sebenarnya, kalau kita pernah ke gereja, kalau awal-awal di gereja itu kan misalnya sebelum mulai ditulis matikan handphone Anda zaman awal-awal digital. Iya, betul. Saya baru paham sekarang. Berarti supaya kita nggak ke distract. Supaya nggak ke distract. Kalau udah mati kan udah nggak mungkin muncul apa-apa. Bener. Cuma kadang-kadang kan gatel ya gitu ya. Pengen, udah lama kayak nggak dihubungin orang gitu kan. Nah, itu akhirnya kita yang hubungin. Iya. Iya. Kok kayaknya menjadi sibuk itu menjadi sesuatu yang keren. Wih, dia sibuk loh. Sambil chatting, sambil ini, sambil ini. Betul. Padahal
Iya. Merusak semua. Ngerusak semua. Nah, ini ada kaitannya sama trap kedua sebenarnya. Oke. Gitu ya. Jadi trap pertama tadi kan sudah ke distract nih. Nah, pertanyaannya gini, kenapa dia bisa sampai ke distract begitu? Karena sebenarnya mereka sudah ada di dalam jebakan kedua sebenarnya. Jebakan kedua itu R-nya kan. Nah, apa itu R-nya? R-nya adalah rush atau reward oriented. Jadi di otak itu tuh seperti kayak ngarepin ada tanggapan. Ya, ada feedback lah istilahnya begitu ya, ada reward oriented. Jadi contoh lazim reward oriented gini. Kalau kita udah nge-post di sosial media, kita nunggu siapa yang lihat ya, gitu. Iya. Yang likes berapa ya, gitu. Ya saya bersyukur sih ya, ada satu aplikasi sosial media mulai menghilangkan jumlah likes. Jadi angkanya berapa yang di likes itu tuh di hide sama dia. Oh. Gitu. Sehingga kita nggak terpacu untuk melihat berapa yang likes. Seperti itu. Ada. Ya. Nah, jadi itu menolong sebenarnya. Makanya jebakan yang kedua ini yang paling sering kita dengar adalah istilah yang namanya FOMO. Oh ya, FOMO. Ini ya. Gitu ya. Itu istilah yang paling sering tuh ya. FOMO gitu kan. Jadi maunya tuh kita namanya mau selalu update lah intinya gitu. Kan FOMO artinya fear of missing out. Takut ketinggalan ya? Takut ketinggalan, takut nggak update gitu kan. Padahal informasi udah banyak banget gitu kan. Tapi dia takut nggak update gitu. Dan ini menurut saya cukup berbahaya sih. Ya, cukup berbahaya. Takut kehilangan penerimaan nih istilahnya. Nah, jadi trap yang kedua, reward oriented ini masuk dalam sebuah jebakan yang istilahnya gini. Kita tuh kalau sampai nggak diterima, kalau sampai nggak di likes, kita merasa kayak terasing. Kalau sampai tidak direspon, kita merasa terabaikan gitu. Berarti ini ada kaitannya dengan ada pendapat gini. Berarti kita itu hidup di dalam dunia maya. Dapat penghargaan di sana, kita anggap itulah penghargaan real kita. Betul. Kalau kita dapat cibiran-cibiran, kita anggap ya itu sampai ada orang yang ketika tidak siap menerima komen-komen negatif. Itu membuat stres yang... Betul. Oke. Betul. Jadi memang muara dari jebakan-jebakan semua ini adalah ya stres sampai akhirnya bisa depresi. Oke. Jadi bisa bayangin ya kalau keluarga ngalamin kayak begini, mamahnya udah ngalamin kayak gini. Nah ini lucu nih. Saya barusan terima ada satu cerita. Anaknya itu tuh di sekolah, anaknya kelas 3. Ya kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ditanya sama gurunya, coba di jurnal, papa kerjaannya ngapain, mama kerjanya ngapain, kalau punya kakaknya ngapain, adiknya ngapain. Menarik waktu ditanya yang mama, ditulisnya gini, mama masak, scroll HP, ketawa-ketawa depan HP, terus kemudian posting foto aku setiap hari. Karena gitu. Dan itu dikirim ke sekolah. Gitu. Kalau ditanya, papa kerjaannya apa? Papa kerjaannya marah, pergi kantor, marah lagi, makan, tidur. Aduh, sedih banget ya. Tapi itu real itu, gitu. Nah ini nih, makanya ini khususnya buat mama sih ya. Ini jebakan yang kedua ini memang yang paling berat adanya di para wanita sih. Gitu. Nah, jadi para mama-mama tolonglah beri keteladanan yang baik ya buat anak-anak. Jangan baru di tempat makan gitu kan. Yang dilakukan bukan berdoa ya kayaknya sekarang ya. Foto dulu. Udah berubah ya. Iya, berubah dulu. Foto dulu. Foto cekrek gitu kan. Habis foto ya mending sih kalau udah difoto. Terus habis itu mau segera di-post. Nah, ini kebiasaan segera ingin memposting. Ada seorang ahli menuliskan begini, namanya Lorenzo Francesi. Dia seorang jurnalis cyber security dan teknologi. Dia bilang begini, menerima dan menjawab notifikasi pesan memicu hormon dopamin. Hormon tersebut mengalir dalam jumlah yang banyak bila seseorang mengkonsumsi narkoba. Jadi menurut dia, melihat notifikasi media sosial dan meresponnya punya efek yang sama kayak dia konsumsi narkoba. Jadi kayak sakau digital. Iya.
Jadi kalau nggak buka, kalau nggak respon, kalau nggak ngelihat itu kayak ada yang hilang gitu. Nah ini jebakan kedua, namanya reward oriented. Kepengen cepet mendapatkan sebuah reward. Nah bahayanya lagi ke depan adalah mereka bisa melupakan keamanan dirinya demi mendapatkan reward yang baik. Jadi contoh misalnya, ada tempat yang bagus gitu ya, di tebing gitu ya, bagus foto gitu. Nah dia mau fotonya tuh yang spektakuler, sampai yang likes banyak, sampai banyak yang bilang, keren loh, wah hebat loh bisa di posisi ini gitu. Kan orang kan haus sama penerimaan, haus sama pujian kan. Nah ini bahayanya, akhirnya dia melupakan keselamatan dirinya. Safety-nya jadi... Betul. Beberapa tahun yang lalu hal seperti ini udah marak banget yang terjadi. Demi dapetin foto yang bagus akhirnya tenggelam. Demi dapetin foto yang bagus jatuh di tebing. Ya, hal-hal yang seperti itu gitu. Berarti ada kaitannya juga dengan self esteem dong sebenarnya. Ya, that's it. Di situ poinnya. Kalau orang yang self esteem rendah berarti ada kemungkinan dia akan mencari lewat betul pengakuan ya. Benar. Padahal ini kan fake semua sebenarnya. Benar. Orang cuma like kita ya, namanya temen misalnya Pak Arman. Oh ya dia posting ya sudah saya like aja deh. Namanya juga teman, masa saya nggak udah buka saya nggak like. Tapi dia orang-orang yang self esteem yang mungkin merasa rendah dan dia seneng loh dengan foto saya dan sebagainya. Nah itu nggak bisa dihindari sih ya memang ada orang-orang yang secara self esteem belum beres ya, gitu. Sebenarnya ada obatnya sih. Nah, ini nih, penting nih. Apa itu Pak, obatnya Pak? Kita harus membiasakan durasi kita berdigital dengan durasi kita beranalog. Artinya ketemu nih, seperti ini. Harus balance. Jadi jangan semua dihabiskan semua bentuknya digital. Semua cuma chatting di grup gitu. Ayolah, kopi darat lah. Kurang lebih begitu. Sebenarnya sederhana loh, solusinya sangat sederhana. Dibiasakan untuk kopi darat. Dibiasakan untuk bertemu seperti itu. Nah, buat anak-anak gimana? Sama. Ya, buat anak-anak, ayo diajarkan untuk ayo kunjungin temannya, ayo berkomunitas. Ya, makanya saya sangat menyarankan orang tua ya papa dan mama yang punya anak-anak untuk bisa menghindari trap yang kedua harus balance. Jangan cuma semua kegiatan by digital. Harus ada ketemu sama temen, mainlah go-kart sama-sama, main bulu tangkis sama-sama. Sekarang yang lagi kekinian pedal kayaknya. Ya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, jadi harus diimbangi antara kegiatan analog sama kegiatan digital. Buat orang-orang tua mungkin kopi darat biasalah, oke. Tapi buat anak-anak yang hidup di era seperti ini, struggling. Ya betul. Berarti orang tua harus lebih banyak mendorong mereka ya. Betul. Dan ini saya juga mungkin harus memberikan teguran ya kepada papa dan mama ya. Saya masih sering nih mendengar gini. Kamu nggak boleh pegang handphone kalau hari sekolah. Pegangnya hari libur, Sabtu dan Minggu. Aduh, menurut saya sih itu keliru banget ya. Keliru. Kenapa? Justru kalau dia hari biasa, udah dibiarkan aja balance ya. Yang penting dia udah selesai dari tugasnya, silahkan dia boleh menggunakan digitalnya. Tapi ada batasan ya. Tapi juga di Sabtu dan Minggu itu kan waktunya orang tua juga libur, ya kan? Ya sudah, stop lah. Justru weekend itu malah justru jangan terlalu banyak pegang digital. Olahragalah bareng, pergilah bareng, cari tempat makan baru di sana, ketemu dengan teman baru, pergi ke tempat-tempat yang ketemu binatang, ya seperti itu. Jadi harus balance seperti itu. Howard Gardner itu tuh bilang, kita tuh punya 8 kecerdasan majemuk. Ya sudah, itu kecerdasan itu tuh dilengkapi. Jangan kita mau kecerdasannya logik aja yang dibangun. Kan kita juga punya kecerdasan fisik. Ya kan? Kita juga punya kecerdasan sosial. Hang out lah gitu. Ya, harus begitu gitu. Nah, kalau orang tua bisa memberikan teladannya bentuknya gimana? Teman-teman atau netizen yang ada di sosial media, temui mereka gitu. Ketemu sama mereka, ngobrol bareng sama mereka supaya anak-anak juga ngeliat, oh ya, papa dan mamahnya juga melakukan aktivitas analog.
orang tua pun tetap harus jadi contoh sekali lagi. Iya, harus jadi contoh, kalau nggak bisa. Tapi memang benar sih, Pak Arman. Banyak orang mungkin yang punya prinsip Sabtu Minggu terserah bebas anak-anaknya di rumah, pegang handphone, main game doang, main PS lah segala macam, ya sudah. Dan harusnya memang benar, berarti. Bukan nggak boleh loh, boleh, tapi ada batasan yang baik. Betul. Balancingnya ini yang mesti diarahkan. Ada yang ekstrim, bahkan Sabtu Minggu full untuk sampai bermain. Ada yang saya pernah tahu tuh sampai kebiasaan sampai setelah remaja dan dewasa, sampai kelas, bukan kelas ya. Jadi dia sampai Sabtu itu jam dia bermain game sampai pagi, sampai dini hari Minggu. Akhirnya ya akibatnya mungkin gak ke gereja atau apa segala macam. Nah itu akibatnya ada di trap ketiga. Itu. Pasti penasaran sih. Trap yang ketiga. Saya rasa mungkin itu kali ya dua trap pertama ya. Jadi yang pertama tadi tes distraction, jadi keganggu, kedistraksi gitu kan. Yang kedua itu reward oriented atau rush, apa-apa mesti segera gitu karena FOMO gitu. Dan tadi menurut saya udah cukup ya. Solusinya gimana? Mestinya sih udah cukup. Tips-tipsnya kita semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Gitu. Ya, episode kali ini cukup dulu. Iya, betul. Kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya, bicara tentang trap yang ketiga dan keempat.